Setelah tenaga kembali penuh, kami memutuskan untuk memancing kembali. Lempar umpannya, Mas Bro. Kekuatan predator di sini nampaknya memang luar biasa. Baru hook up dan fight sebentar, putus kembali. Ini benar-benar membuat saya semakin semangat untuk menaikkan ikan dengan size besar. Kembali popper saya lemparkan di perairan dangkal Kepulauan K. Dan pertarungan dimulai. Saya berusaha menahan tarikan yang luar biasa, sementara ikan terus berputar dan menyelam ke arah karang. Setiap detik menjadi pertarungan antara tenaga manusia dan kekuatan laut. Perlahan ikan mulai lemah dan akhirnya berhasil dinaikkan ke perahu. Bobara, ikan predator legendaris dari perairan tropis. Simbol kekuatan dan keberanian bagi setiap pemancing yang menantangnya. Oke, langsung kita rilis. Secepat mungkin, handlingnya jangan lama-lama. Jadi kemungkinan dia buat sehat besar. Oke. Mantap. Cinti pula oke. Anjing mainnya strike back. Mantap. Lemparan popper melesat jauh menembus angin. Begitu jauh di permukaan, umpan langsung disambar. Fish on! Angler langsung menahan tenaga dari sang predator. Perlahan tenaga lawan mulai melemah. Bayangan perak besar itu muncul dari kedalaman. Berkilau di bawah cahaya matahari tropis, akhirnya perjuangan terbayar lunas. Seekor bobara berukuran besar berhasil didaratkan. Habitat favoritnya berada di sekitar karang, atol, dan perairan berarus deras. Tempat banyak ikan kecil berkumpul. Disinilah bobara memainkan perannya sebagai predator puncak dalam ekosistem laut tropis. Ya, kita rilis ya. Hentakan demi hentakan menciptakan splash untuk memecahkan keheningan pagi ini. Popper disambar kuat. Strike! Posisi kuda-kuda harus mantap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ritme fight diatur agar tetap memberikan tekanan. Setelah beberapa menit penuh adrenalin, sosok ikan mulai terlihat dari bawah air, besar, berkilau, dan gagah. Akhirnya seekor bobara berukuran besar, simbol kekuatan laut tropis, berhasil ia taklukkan. Rahangnya besar dan kuat, dilengkapi gigi-gigi tajam untuk memangsa ikan kecil, cumi-cumi, dan udang laut. Oke, ya bang, mancing manis strike back. Mantap! Strike back mania, kekayaan Laut K memang sangat luar biasa. Tak hanya ikannya yang besar-besar, tapi juga potensi kerangnya. Oke, sekarang saya udah sama Bang Eki dan Bang Turki nih. Jauh nih Bang Turki dari Eropa. Kita mau nyari kerang ke sana nih. Sekitar mungkin 100 meter ke depan. Jadi kita nanti mau nyelam. Pencarian kerang ini dilakukan saat air laut mulai surut. Untuk mencarinya, kita membutuhkan goggles agar mempermudah melihat lebih jelas. Karena biasanya kerang-kerang ini suka bersembunyi di antara pasir. Kerang bukan nih? Iya kan? Nih, sama Bang Eki tadi dapat 2. Dia juga dapat tapi bentuknya unik-unik nih. Coba lihat Bang. Ini satu ada panjangnya nih. Nah, oke, ini kita cukup atau mau cari lagi? Kita cari dikit lagi ya baru kita masak ya. Oke, kita lanjut cari lagi nanti baru kita masak. Mancing manis strike back. Mantap.
Inilah karangeng atau disebut tedong-tedong. Ukurannya tak terlalu besar, kira-kira setelapak tangan saya. Kerang ini merupakan Mollusca herbivora yang hidup di perairan dangkal berpasir dan berlamun. Warnanya yang samar dengan habitat aslinya merupakan kamuflase yang sempurna untuk terhindar dari predator. Melihat cuaca dan kondisi air sedang bagus, Turki berinisiatif untuk langsung menjaring ikan. Kita mulai dari sini nih turunnya. Ini nanti bakal nyampe ke sana. 200 meter baru kita tarik ke darat. Jaring yang dibentangkan lalu dibentuk seperempat lingkaran seolah mengurung area laut yang menjadi sasaran. Oke, jaringnya udah habis nih. Ini panjang sekitar 200 meter, kita bakal narik ke darat nanti ya Bang. Ini biasa ikan apa aja yang dapat Bang? Polobo, samandar, sakuda, kapas-kapas. Polobo, samandar, sakuda, kapas-kapas katanya. Kita lihat nanti bakal dapat nggak somondo, sukuda, apa kapas-kapasnya. Nanti dari pikir ya. Setelah jaring dibentangkan, sekarang waktunya kami tarik. Namun karena masih di tengah, mesin dinyalakan sekalian untuk membuat ikan takut agar berlari ke tengah jaring. Ketika sudah sampai di pinggir, barulah kami bersiap untuk menarik jaring. Tarikan demi tarikan terus mengurung ikan yang berada di dalamnya. Walaupun jaring cukup berat, tapi semangat dari para nelayan di sini sangat luar biasa. Tak pantang menyerah begitu saja. Ini kita tarik terus nih, pelan-pelan tapi pasti. Lumayan juga. Dari tengah jaring mulai terlihat ikan yang sudah mulai berkumpul. Sepertinya ini menandakan hasil tangkapan yang baik. Wah, ini contoh ikannya nih. Udah dapat. Ikan apa ini Pak namanya Pak? Polobo. Bolobo. Iya, itu lagi. Oh, banyak. Ikan bolobo nih, dapat. Bolobo, dia ada cucutnya. Cucutnya warna merah. Merah-merah ini. Setelah 1 jam, jaring sudah semakin mengecil, siap untuk dinaikkan ke perahu. Inilah hasil kerja sabar para nelayan saat laut sedang tenang. Dengan cara sederhana, mereka bisa memanfaatkan waktu surut untuk mendapatkan rezeki dan perairan yang telah mereka kenal sejak kecil. Oke, ini dia yang mau kita masak nih kalau kata Bang Tuki. Samandar dan tabola Bali. Bolobo. Nih, 2 ikan ini mau kita panggang, katanya enak rasanya ini. Ikan segar hasil jaring tadi segera dibersihkan sisik dan isi perutnya. Potong kelapa nih. Nih, sekarang kita mau masak. Habis nyari kerang sama jaring ikan. Ini udah ada hasilnya nih. Kita mau bakar kerang, bakar ikan. Tapi kerangnya yang spesialnya kita mau masak pakai kelapa. Langsung aja nih, gini caranya. Untuk bumbu rempahnya sudah saya siapkan nih. Mudah ditemui di dapur-dapur Strike Back Mania. Bumbu rempahnya langsung kita iris-iris. Sedangkan untuk kuah kelapanya, takaran bawang putih sedikit lebih banyak agar rasanya makin mantap. Untuk kerang, cangkangnya dibakar terlebih dahulu agar lebih memudahkan untuk mengeluarkan dagingnya. Setelah bumbu selesai, buat juga tambahan sambalnya. Ciri khas sambal dari timur ini biasanya asam dan pedas. Nah, agar lebih segar, belimbing wuluh ikut kita haluskan bersamaan dengan bahan yang lain. Nampaknya warna kerang sudah kehitaman nih, menandakan kalau sudah bisa dipecahkan. Ini dipecahin pakai palu nih. Itu bukan sih? Iya. Cuma. Jadi rumahnya segede itu, isinya cuma segini. Cuma segini Bang, itu yang jatuh bukan? Nah, Bukan. itu Kotorannya. Iya. Air kelapa sudah mulai panas, langsung masukkan bumbu dan dagingnya. Memasak menggunakan kelapa ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ditemani dengan pemandangan seindah ini, sangat layak untuk kita tunggu.
Ini udah matang semuanya, kita mau cobain rasanya gimana nih. Terutama yang paling pengen saya cobain tuh kerang di dalam kelapa ini. Kan, ini udah matang nih. Coba kita lihat bang. Kalau ikan bakar kan udah biasa, tapi ini kerang sama air kelapa. Air kelapa muda bukan hanya membuat rasanya gurih manis alami, tapi juga membantu menghilangkan bau amis dan membuat daging kerang lebih empuk. Kandungan mineral dan gula alaminya juga memberi cita rasa segar, sementara aromanya menambah sensasi tropis khas masakan laut di Kepulauan K. Mancing Mania Strike Back, mantap!